Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali bertemu dalam video pembelajaran seperti ini yang Ibu upload di YouTube. Kenapa tidak meeting lagi? Itu juga saya kembalikan kepada kalian. Kalian pilih meeting atau pilih video penjelasan pembelajaran seperti ini. Katanya lebih baik video, Bu, karena kalau video saya bisa diulang-ulang katanya. Ya mungkin masing-masing aplikasi punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di meeting, kenapa Ibu juga suka meeting? Karena langsung kita bisa berinteraksi. Langsung kalian bisa saya tanya-tanya ketika kalian kurang mengerti atau ada materi yang kalian tidak mengerti, kalian juga bisa langsung bertanya ke Ibu. Jadi ada interaksi lah, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi ada interaksi antara Ibu dengan kalian. Tapi kalau seperti ini ya kekurangannya Ibu tidak bisa berinteraksi dengan kalian, ya cuman kalian ketika ada yang ingin ditanyakan ya tulis pertanyaan di kolom komentar ataupun bisa japri Ibu di WA. Jadi seperti itu, masing-masing punya kelebihan ya, punya kekurangan juga. Oke, jadi untuk hari ini materi kita adalah menyelesaikan masalah terkait relasi dan fungsi, atau contoh masalah sehari-hari yang berhubungan dengan relasi dan fungsi, itu yang akan kita bahas. Untuk di bukunya sebenarnya ada di halaman 104 masalah ya, yang berkaitan dengan ini penyajian fungsi. Ini terkait dengan masalah fungsi. Itu untuk di halaman 104 contoh untuk materi kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan bahas dulu tugas kalian yang ada di GCR. Saya mau lihat. Baik, kita lihat GCR kalian. Ini ada 8A, B, C, D, E. Kita masuk, kita bahas punyanya kelas 8B. Kita lihat dulu petunjuknya. Untuk nomor 1, mengupload catatan belajar itu tergantung, ini pasti beda-beda semua. Kenapa? Karena masing-masing kalian itu punya catatan masing-masing ya, tergantung dari apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian tangkap, mengerti dari apa yang Ibu sudah jelaskan di YouTube kemarin. Kemudian untuk nomor 2, ini yang akan kita bahas. Diketahui A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20 dan B adalah himpunan bilangan real. Jika A 2 kurangnya dari B, maka nyatakan relasi khusus tersebut ke dalam diagram panah, tabel, grafik, dan persamaan fungsi. Sekarang kita lihat punyanya temannya di sini di kelas 8B. Kalian bisa lihat hanya 5 yang mengumpulkan. Dan yang lainnya belum kumpul. Berarti hanya 5 ini nantinya yang punya tanggung jawab, yang punya penghargaan kepada guru. Karena kenapa dikatakan menghargai guru? Ya ketika guru memberikan tugas, ya dia mengerjakan, berarti dia menghargai apa yang gurunya inginkan. Jadi seperti itu sebenarnya sikap yang Ibu inginkan. Tanggung jawab kalian ada, menghargai guru. Bukan sebenarnya kalian bisa atau tidak matematika, atau kalian kerjakan benar atau salahnya, ya tidak masalah sebenarnya yang itu. Yang penting kalian punya tanggung jawab lah dulu, itu lebih penting. Sekarang kita lihat di sini, di antara kelima ini kita akan bahas punyanya si Fadil, IGD, Kasturi, siapa saat ini, Zaki dan Murayu. Oke, kita lihat punyanya Kasturi. Kasturi Ambar Kasisa. Oke, kita tidak usah bahas catatannya, kita lihat langsung ke jawaban untuk nomor 2. Kita lihat anggota himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Kita lihat dulu jawabannya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sudah betul. Kemudian untuk bilangan real, wow, bilangan real yang saya lihat di sini Kasturi 1, 3, 5, 7. Berarti ganjil ya yang diambil. Harusnya nggak usah ambil ganjil, yaitu cukup tulis begini nak. Untuk yang lain, bukan cuma si Kasturi saja, untuk yang lain semua yang mendengarkan Ibu, yang memperhatikan video ini, perhatikan baik-baik ya. Untuk bilangan real, tulisnya itu ada tanda titik 3 sebelumnya. Kenapa? Karena kan bilangan real itu tidak terbatas, dia masuk semua himpunan bilangan bulat, bilangan asli, bilangan caca. Bilangan bulat kan ada bulat negatif, bulat positif. Jadi kalau seperti ini berarti di bilangan real ini yang seperti punyanya si Kasturi berarti ada batasannya dong.
Jadi sebenarnya ya tidak usah begini penulisannya. Nah, berarti tabelnya juga ada kesalahan. Lihat coba tabel. Tabel ini 2 kurangnya 3. 2 kurangnya dari, sebenarnya dari A tanda panah untuk jawabannya 2. Harusnya kemana? Ya, ini tanda, kalian bisa lihat ini yang di datar, di garis datar saat jawabannya Kasturi. Kenapa begitu? Ya karena yang dia tulis di bilangan real ini tidak ada angka 4. Ya makanya tadi Ibu mengatakan kalau menulis anggota bilangan real, padahal Ibu kan sudah jelaskan di pertemuan di materi sebelumnya yang sudah Ibu share di YouTube. Bilangan real itu masuk semuanya kecuali akar negatif. Oke, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan caca, bilangan asli, mau ganjil, genap itu semuanya masuk. Jadi kalau kalian menulis anggota untuk bilangan real, ya tulis mulai dari ya tanda titik 3 sebelumnya, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lagi. Di sini berarti ada kesalahan ya, ini salah. Berarti kalau sudah salah di tabel, berarti grafik pun juga pasti akan seperti itu mengikut. Jadi kalau kalian sudah salah di anggota bilangan, anggota himpunan, entah itu anggota dari domain atau kodomain, pasti kalian salah ke bawah. Jangan harap akan benar di bawah karena sudah salah di atas. Oke, jadi kita lihat jawaban yang benar saja. Ibu langsung share. Kita lihat di live board. Hapus. Nah ini langsung saya gambarkan diagram panahnya ya, karena diagram anggota ya. Kita tulis ini. Oke, anggotanya tadi adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ini bilangan prima yang kurang dari 20. Untuk bilangan realnya, perhatikan baik-baik bilangan realnya. Tulisnya begini. Berarti ada angka sebelumnya. Kita bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke? Dan seterusnya berarti ya tidak terbatas karena dia bilangan real. Sekarang kita masuk ke dalam aturannya. Aturannya adalah 2 kurangnya dari. Oke, 2 kurangnya dari A, 2 kurangnya dari B. Jadi kita lihat untuk nomor untuk 2. 2 kurangnya dari berapa? Ya dari 4. Berarti ini 2 kemana? Ke 4. 3, 2 kurangnya dari 5. 5, 2 kurangnya dari 7. 7, 2 kurangnya dari 9. 11, 2 kurangnya dari berapa? 13. Meskipun tidak ada angka di sini 13, tapi kan ada tanda seterusnya dan seterusnya. Berarti ini 11 akan berpasangan dengan 13. 13 berpasangan dengan berapa? 15. 17. Oke, 17, 2 kurangnya dari berapa? Ya 19. 19, 2 kurangnya dari berapa? 21. Meskipun Ibu tidak tulis, tapi kan kalian sudah mengerti, di sini ada tanda titik 3 berarti dan seterusnya. Berarti dia punya pasangan. Kalian yang harus paham sebenarnya, mengerti. Kalau kalian memang dari awal di bilangan real, karena ada beberapa teman kalian yang japri Ibu entah di kelas ini, saya lupa itu japri Bu, kalau bilangan real itu harus seperti apa yang saya tulis. Ya saya katakan ya terserah kalian memulai dari mana, karena kan tidak ada batasan dan tidak ada aturan. Intinya kecuali akar negatif itu bukan bilangan real. 1/2, 1/4, 2/3 itu juga bilangan real, karena bilangan real itu masuk bilangan caca, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan asli. Jadi masuk semua anggota bilangan real. Makanya kalian yang harus bisa menganalisa dari soalnya apa sebenarnya anggotanya ini dan bagaimana ketika dijelaskan dengan diagram panah, ketika digambarkan dengan grafik pun seperti itu. Oke. Jadi ini kalian sudah lihat berarti HPB-nya nanti, oke. HPB-nya itu 2 dengan 4, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 17, 19, 19, 21. Itulah HPB-nya.
Berarti nanti di range atau di grafik ya, oke. Di grafik di tabel untuk X-nya, X kan domain ya, domain. X itu anggota domain, sedangkan untuk Fx, oke. Untuk Fx hasilnya ya itulah tadi yang didapatkan. X itu kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya sampai 19. Kalau untuk X karena dia domainnya. Kemudian untuk Fx atau fungsinya hasilnya atau range-nya, ya tadi 2 itu berpasangan dengan berapa? 4, 3 dengan 5, 5 dengan 7, 7 dengan 9, 11 dengan 13 dan seterusnya tadi yang sampai 19 berpasangan dengan 21. Jadi ini begini isi tabelnya. Kemudian untuk grafiknya, grafiknya ya tinggal kalian gambarkan dan cari titiknya dan pasangkan. Saya rasa ini sudah kita bahas. Tidak ada saya maunya sih tidak ada kesusahan untuk pada menggambar grafik karena sudah kita bahas koordinat kartesius sebelumnya ya. Ini materi kalian sebelum relasi dan fungsi. Kemudian ke persamaan fungsi saja kita langsung bagaimana kalau ketika kita buatkan persamaan fungsinya. Oke, kita mulai. Kalau F2, gimana sih saya simpan? Ya. Tadi F2 itu dia berpasangannya dengan 4. F3 berpasangannya dengan berapa? 5. F4 2, 3, 5 ya tadi. F5 berpasangannya dengan 7. Kemudian F7 berpasangan dengan 9. F11 berpasangan dengan 13. F17 berpasangan dengan 19. F21 19 berpasangan dengan 21. Jadi kita lihat bagaimana ya kita memberlakukan ini sehingga sama semua mendapatkan rumus fungsi atau persamaan fungsi. 2 diapakan jadi 4, 3 diapakan jadi 5, 5 diapakan jadi 7. Berarti kalau kita lihat semua ditambah 2. Oke, semua ditambah 2. 11 jadi 13, 17 ditambah 2 jadi 19, 19 ditambah 2 jadi 21. Jadi nanti persamaan fungsinya Fx, Fx sama dengan X tambah 2. Inilah rumus fungsinya. Kalau untuk membuktikan apakah rumus ini sudah benar, ya masukkan tadi angka-angka dari kodomainnya, anggota-anggota dari domainnya atau daerah asalnya. F2, 2 tambah 2 4, betul. F3, 3 tambah 2 5. F5, 5 tambah 2 7 dan seterusnya. Jadi seperti ini untuk persamaan fungsinya ya, inilah yang benar. Saya harap apa yang sudah Ibu sampaikan untuk pembahasan ini, untuk tugas kalian, PR kalian, ya kalian mengerti. Kalaupun memang kalian lagi-lagi tidak mengerti, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ataupun kalian bisa japri langsung Ibu di WA. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Adalah materi mengenai penyelesaian masalah sehari-hari yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Tadi sudah Ibu katakan materinya itu kalau di bukunya ada di halaman 104. Oke, silakan buka bukunya halaman 104 sambil kalian perhatikan Ibu. Kita lihat masalah 35. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 6.000. Jadi tarif awal itu ketika kalau ada di antara kalian yang, saya harap sih semuanya sudah pernah pakai taksi. Kalaupun tidak, ya silakan bertanya ke temannya yang ataupun ke mamanya, mungkin ke orang tuanya yang biasa pakai taksi. Karena sekarang juga taksi sudah jarang sejak ada si Grab, si Gojek ya. Oke. Tarif awal ketika kita buka pintu yang biasa pakai taksi ya biasanya tertulis argonya
argonya atau tarifnya itu 6.000. Jadi jalan atau tidak ketika kita sudah buka, kita sudah pesan, berarti situ 6.000 yang dibayar. Dan tarif setiap kilometer 2.400. Berarti kalau dia 1 kilometer bertambah lagi 2.400. 2 kilometer bertambah lagi 2.400. Karena tarif setiap kilometer bertambah 2.400. Itu maksud dari masalah ini. Jadi ketika kalian mendapatkan masalah atau soal cerita, baca baik-baik ceritanya berulang-ulang. Kalaupun kalian tidak bisa mengerti dalam satu kali membaca, ya baca berulang-ulang. Terus setelah itu pahami, oh ini cerita seperti ini, oh maksud dari ceritanya ini, oh maksud dari masalahnya ini yang akan kita cari, oh ini akan kita dapatkan. Jadi seperti itu ketika kalian mendapatkan masalah atau soal cerita. Nah, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Apakah kalian bisa? Nah, kalau ibu bertanya, kalau 10 km berapa yang dibayar ini penumpang ketika dia sudah berjalan 10 km dengan tarif awalnya tadi 6.000 dan tarif setiap kilometernya 2.400. Oh, 10 km. Ingat, tarif awal 6.000, berarti 6.000 itu sudah ada di awal. Mau dia jalan atau tidak, 6.000 itu sudah ada. Karena itu tarif awalnya. Dan setiap bertambah 1 km, dia bertambah 2.400. Oke. Jadi ketika nanti naik 1 km, oh 2.400 tambahannya. 2 km, oh bertambah lagi 2.400. Paham ya? Jadi seperti ini kita lihat di live board yang bisa ibu tuliskan supaya kalian perhatikan baik-baik juga. Oke. Tadi tarif awal itu 6.000 sudah ada di awal ya. Dan setiap 1 km dia bertambahnya 2.400. Ini ketika dia berjalan 1 km kan. Buka pintu, 6.000. Terus berjalan 1 km bertambah 2.400. Ini kalau 1 kilometernya begini. Berarti yang dibayar adalah 8.400 kan. 8.400. Nah, kalau 2 km bertambah lagi 2.400. Jadi begini. Ini 6.000 kan sudah paten karena dia tarif awal. 2.400. 2 km bertambah lagi 2.400. Ya, berapa itu? 3 km berarti ini 6.000 tidak berubah-berubah ya. Dia konstan. Karena ini sudah tarif awal. 2.400, 2.400, tambah lagi 2.400. Jadi seperti itu. Kalau 4 km ya tambah lagi 2.400. Nah, kalau kita sudah lihat ini, kalau kalian perhatikan baik-baik formulanya. Oh, setiap 1 km bertambah 2.400. Jadi ini kan pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Berapa kalau 10 km, 15 km, dan 20 km? Ya. Jadi kita buatkan ini, dari formula ini kita akan buatkan dulu persamaan fungsinya untuk lebih cepat. Karena kalau kalian mau tambah sampai 10 kali, 2.400 tambah 2.400, tambah 2.400, tambah lagi 2.400, tambah 2.400 kan capek. Habis tinta. Memakan waktu. Kalau kalian ulangan terus seperti itu, jadi kita pakai rumus fungsi untuk memudahkan dan mempercepat ya, untuk mendapatkan berapa sebenarnya yang dibayar ketika sudah berjalan 10 km, 15 km, 20 km. Bagaimana kalau pertanyaannya 100 km? Kan tidak mungkin kalian menulis sampai 100 kali. Jadi makanya pakailah rumus fungsi. Sekarang kita buat rumus fungsinya. Tadi jadi kita buat rumus fungsinya fx sama dengan rumus fungsinya pakai huruf kecil ya f 6.000. Tadi kan 6.000 tambah 2.400. Terus kalau 2 km 2.400 tambah 2.400 dan seterusnya lah. Jadi kita buat ini 6.000 sudah pasti ada, berarti dia sudah konstan. 6.000 ditambah. Tambah berapa? 2.400 kali x. Oke. 2.400 kali X. Jadi seperti inilah rumus fungsinya. Kenapa dikali X? Ya, kalau dia 2 km kan 2.400 kali 2.
Ini kan kalau 1, ini X tinggal diganti-ganti kalau 1 kilometer. Kalau 2 kilometer tinggal dikali 2. Kalau 3 kilometer F3 berarti 6.000 tambah 2.400 kali 3. Karena kan ditambah-tambah ini. Nanti ada yang bertanya, Bu, kenapa langsung saja 2.400 kali X? Iya, kenapa? Perkalian kan, ingat perkalian itu kan penjumlahan berulang. Oke, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Tadi 6.000 ditambah 2.400. Ketika berjalan 2 km, 6.000 ditambah 2.400 ditambah 2.400. Ketika berjalan 3 km, 6.000 ditambah 2.400 ditambah 2.400 ditambah 2.400. Berarti berulang 3 kali. Makanya kita gunakan rumus fungsi 6.000 ditambah 2.400 kali X. Jadi kalau lihat dia 10 km F10, karena 10 km berarti F10 yang dicari, berarti 6.000 ditambah 2.400 dikali 10. Kalau F15 6.000 ditambah 2.400 dikali 15. Kalau F20 6.000 ditambah 2.400 dikali 20. Selesaikan. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Nomor 2, berapakah tarif untuk 40 km? Ya. Masukkan ke dalam rumus tadi F40 karena 40 km yang tanyakan. 6.000 ditambah 2.400 dikali 40. Oke. Itu untuk nomor 2 ya. Nomor 3. Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Wow, ini malah kebalikannya. Yang ditanyakan berapa kilometer yang ditempuh ketika uang yang dibayarkan 80.000. Jadi seperti ini menyelesaikan kalau ada soal bunyinya begitu. Kita buatkan kembali live board baru ya. Oke. Untuk soal nomor 3, berapa kilometer taksi tersebut berjalan ketika si penumpang membayar 80.000? Kita selesaikan dengan seperti ini. Kita masukkan dulu ke rumusnya. Rumus fungsinya kan gini dia. Fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400 X. Itu rumus fungsinya. Bagaimana ketika 80.000 yang dibayar berapa kilometer? Berarti kita tulisnya begini. 6.000 ditambah 2.400 X sama dengan berapa? 80.000. Kan ini yang dibayarkan. Ini sebenarnya terkait dengan materi kalian di kelas 7 persamaan linear satu variabel. Jadi kalau kalian memang sudah tidak tuntas di awal di persamaan linear satu variabel di kelas 7, otomatis di sini juga pasti akan mengalami kesusahan. Jadi tolong perhatikan baik-baik apa yang nanti Ibu jelaskan di proses yang ini, oke? 6.000 ditambah 2.400 X sama dengan 80.000. Jadi kita kumpulkan dulu yang sejenis. Yang mana yang sejenis? Maksudnya itu sama sukunya. Ini 6.000 dengan 2.400 kan tidak sejenis. Ini ada variabel di 2.400X. Sementara 6.000 adalah konstan. 80.000 juga konstan. Berarti yang sejenis adalah 6.000 dengan 80.000. Jadi kita kumpulkan. Ini 6.000, di sini 80.000. Kita karena mau dikumpulkan berarti dia melewati tanda sama dengan. Oke? Kita tulis dulu 2.400X. Ini tetap kita tulis sama dengan, karena ini mau dikumpulkan berarti dia pindah ruas ya, dari kiri 6.000 berpindah ke kanan untuk digabungkan dengan 80.000. Jadi 80.000 dikurang. Kenapa dikurang? Aduh, sebenarnya Ibu sudah usah bahas lagi kenapa bisa ini kurang. Karena ini tadi positif ya, bahasa singkatnya seperti itu saja supaya lebih mudah kalian pahami. Ini 6.000 kan positif di sini. Karena dia berpindah ruas ke kanan berarti dia berubah jadi negatif. Oke, makanya 80.000 dikurang, ini negatif 6.000. Oke, jadi 80.000 dikurang 6.000. Ini. Terus selanjutnya kita tetap tulis 2.400X. Kita selesaikan 80.000 dikurang 6.000, 74.000. Setelah itu diapakan lagi? Ya, kalau dapat persamaan seperti ini 24.000X sama dengan 74.000. Artinya 2.400X sama dengan 74.000. Berarti 2.400 dikali berapa? Oke, ini X artinya kan itu bilangan yang belum diketahui. Nilai yang belum diketahui itu X. Berarti 2.400 dikali berapa? Sama dengan 74.000. Itu bahasanya. Supaya kalian mengerti. Jadi X sama dengan, ini kan perkalian 2.400 dikali berapa sama dengan 74.000. Jadi 74.000
dibagi 2.400. Oke, jadi X sama dengan 74.000 dibagi 2.400. Nih ini nolnya ini sama-sama 0, matikan. Jadi tinggal 740 dibagi 24. Oke, 740 dibagi 24. Ini berapa ini? Sekitar 3 berapa ini dia? Oke, kita coba pakai kalkulator saja ya. 740 bagi 24. Kalau tidak mau pakai kalkulator, lihat. 740 dibagi 24. 74 bagi 24 dapat berapa itu? 3 ya. 3 kalau 24 kan 72. Kurang 4 kurang 2 2 ini turun 0. 20 bagi 24 0 kali 24 0. Jadi kita ambilkan angka 0 kasih turun, berarti ada koma di sini. 200 bagi 24 berapa? 5, 6, sekitar 6 ya, 7, 8, ya 8 kali 24 192, jadi 30,8 km. Jadi dia sudah berjalan di 30,8 km, dia akan mendapat yang dibayarkan adalah 80.000. Kita lihat coba apakah betul 740 tadi dibagi 24 apakah 30,8. Coba saya lihat dengan kalkulator ya, maaf. Sorry. 740 dibagi 24. Berapa ini? Oke, betul 30,8. Jadi 30,8 kilometer. Oke, ini. Jadi tarif 80.000 itu ketika si taksi sudah berjalan 30,8 km. Oke, jadi saya ulang. Ketika mendapatkan tadi soal seperti di nomor ini, di nomor 3, berapakah kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Ya, masukkan dulu, kita buat dulu rumusnya. Dibuat rumusnya. Maksudnya kita tulis dulu tadi rumus fungsinya. Fx sama dengan 6.000 ditambah 2.400x. Itu tadi fungsinya. Setelah itu yang masukkan apa-apa yang diketahui. 80.000 ya di sini. 6.000 ditambah 2.400x sama dengan 80.000. 2.400x sama dengan 80.000 dikurang 6.000. Jangan lagi, Bu, kenapa bisa Bu dikurang 6.000? Ya sebenarnya itu pertanyaan di kelas 7 waktu kalian belajar. Jadi kalau Ibu bahasa singkatnya seperti ini lebih mudah kalian mengerti, karena 6.000 itu berpindah ruas. Ini positif tadi 6.000 berpindah ruas berarti berubah jadi negatif. Nah, seandainya 6.000 itu negatif di sini, berarti kalau dia berpindah ruas dia positif di sini ditambah 6.000 seandainya. Terus diselesaikan 2.400x sama dengan 74.000. 2.400 dikali berapa sama dengan 74.000. Ketika dapat persamaan yang modelnya seperti ini, ya berarti x sama dengan, ya tinggal dibagi 74.000 dibagi 2.400. Ini berpindah ke sini. Jadi 74.000 dibagi 2.400, mati 2 nolnya. Jadi tinggal 740 bagi 24, dapatnya adalah 30,8 km. Jadi seperti itu jawaban untuk nomor 3. Kalaupun contoh soal lain penyelesaian masalah, ini kalian bisa lihat di sini. Tadi ada Ibu sudah, ya ini dia nanti link ini. Contoh soal ayah menabung di bank dengan tabungan awal. Oke, tabungan awalnya adalah 500.000. Jika ayah rutin menabung setiap bulan dengan besar yang sama dengan tabungan awal, maka jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6. Ini contoh soalnya. 500.000 adalah tabungan awalnya. Kemudian setiap bulan juga dia akan dia akan terus menabung 500.000. Jadi dia konsisten menabung di tiap bulan itu 500.000. Pertanyaannya berapa tabungannya ayah ketika sudah 6 bulan. Jadi kita harus buat dulu rumus fungsinya apa. Kalau kalian lihat penyelesaiannya di sini, X adalah lamanya menabung dan Fx adalah jumlah tabungan ayah pada bulan ke X. Jadi kalau F6 di bulan ke-6 berarti F6-nya yang dicari. Kalau di bulan ke-10-nya berarti F10-nya yang dicari. Jadi kita buatkan rumus fungsinya. Jadi F berapa tadi?
Fx ini jumlah tabungan ayah pada bulan ke X, sedangkan X adalah lamanya menabung. Jadi kalau F6 berarti jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6. F10 jumlah tabungan ayah pada bulan ke-10. Jadi kita buatkan rumus fungsinya ini. Kan ini 500.000 ini dia rutin per bulan dia tabung. Jadi 500.000 ditambah apa dikali? Bukan ditambah ya seperti tadi si bensin pada masalah sebelumnya karena beda masalah. Jadi ini diapakan ya langsung saja dikali X. 500.000 dikali X. Kenapa langsung dikali X? Karena kan dia rutin tiap bulan 500.000. Jadi 500.000 itu sudah rutin atau sudah tidak berubah-berubah per bulannya dia tabung. Jadi dia konsisten menabung 500.000 bulan pertama, terus bulan berikutnya 500.000 lagi. Di bulan ketiga bertambah lagi 500.000, di bulan keempat bertambah lagi 500.000. Jadi dia berulang-ulang 500.000. Makanya langsung saja 500.000 dikali X. Jadi kalau kita masukkan F6 sama dengan 500.000 dikali 6. Oke. Kalau F10 500.000 dikali 10. 500.000 kali 6 berapa? 3 juta. Jadi inilah jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6. Kita lihat apakah jawabannya Ibu. Oke, jadi seperti itu ya, ini penyelesaiannya ada di sini. Jadi saya rasa cukup untuk pembahasan Ibu mengenai masalah sehari-hari yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Kalau kalian mau cari contoh soal yang lain atau contoh masalah yang lain banyak di Google atau di YouTube, bisa kalian buka juga. Sebagai kalian hitung-hitung kalian bisa tambah soal ya, tambah latihan-latihan soal, tambah ilmu kalian. Jadi tambah wawasan kalian untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi nantinya ketika ulangan ataupun ada tugas yang diberikan kalian bisa menjawab. Oke. Saya rasa cukup untuk materi hari ini menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Kalaupun kalian ingin bertanya ya silakan bertanya langsung japri ke Ibu ataupun tulis pertanyaan di kolom komentar di YouTube ini ya. Jangan lupa ketika kalian sudah menonton ini sampai selesai, jangan lupa tulis nama dan kelas kalian karena ini sebagai absen Ibu siapa-siapa yang sudah melihat video pembelajaran untuk kali ini. Baik, kita akhiri saja pembelajaran kita untuk materi hari ini, adalah materi terakhir. Nanti Ibu lihat apakah Ibu akan memberikan ulangan, akan sampaikan di grup kalian masing-masing. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita dan kalian semua. Amin.